Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wisnu Andrian dari Teknik Informatika dengan NIM 19000184191. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Muhammadiyah yang saya ikuti di kelas kemuhammadiyahan AIK. Nah, yang pertama tentang Muhammadiyah, yang selanjutnya itu organisatoris, lalu Muhammadiyah secara ideologis dan Muhammadiyah secara historis. Nah, di sini saya mengambil sebuah quote atau kata-kata gitu dari Imam Syafi'i, yaitu barang siapa belum merasakan pahitnya belajar, walau sebentar, maka akan merasakan hindanya kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, yang pertama yaitu Muhammadiyah secara ideologis ada dalam AD atau ART, yaitu anggaran dana asisan rumah tangga, yaitu mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya atau Islam ka'afa'ah dengan jalan mengikuti jejak Islam Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya dengan memakai semua mazhab yang ada, tidak mengambil salah satu mazhab dengan cara tarjih dalam memilih hukum syariat atau fikih ibadah. Nah, yang selanjutnya yaitu organisasi. Dalam menjalankan roda organisasinya, Muhammadiyah mengembangkan organisasi otonom seperti Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyatul Aisyah, Hizbul Waton, Tapak Suci, yang bertujuan membina warga syarikatan sesuai kodratnya, yang dalam artian pria dan wanita, dan sesuai aktualisasi diri. Nah, Muhammadiyah didirikan karena banyaknya penyimpangan dalam menjalankan syariat Islam di masyarakat saat itu, dan keterpurukan dalam pendidikan di kalangan umat Islam karena tertinggal dalam perkembangan zaman saat itu. Umat Islam baik yang terpinggirkan dan hidup dalam kondisi miskin. Oleh karena itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan bergerak membangkitkan umat untuk mengejar ketertinggalan dalam pendidikan umum agar bisa mengikuti perkembangan zaman dan berkiprah dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih luas, memberi manfaat bagi sesama manusia. Nah, ideologi sendiri dalam menjalankan misi ideologinya, Muhammadiyah bersifat terbuka dengan usaha-usaha perbaikan masyarakat oleh pergerakan lain, seperti bergabungnya Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam Jaimatul Khair untuk meluaskan dan memajukan pendidikan keislaman dan membangun jaringan pergerakan Islam. Bergabung dalam Budi Utomo untuk meluaskan dakwah di kalangan para priai dan cendekiawan pribumi. Lanjutannya yaitu hubungan dengan Keraton Jogja, Pakualaman, dan Keraton Solo, serta Mangkunegara pun dijalin secara baik untuk dakwah di kalangan bangsawan. Nah, dukungan terhadap gerakan Muhammadiyah pun mulai mengalir dan Muhammadiyah semakin berkembang hingga ke Nusantara. Dikarenakan aspek ideologi yang sederhana dan jelas, yaitu pemurnian ajaran Islam, pengalaman yang benar atas ajaran Islam yang luas mengikuti perkembangan zaman, sehingga banyak menarik simpati dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk Ir Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang selalu mengikuti pengajian Kiai Haji Ahmad Dahlan di saat beliau muda. Karena merasakan ilmuwan Islam yang disampaikan Kiai Haji Ahmad Dahlan terasa berbeda dan mampu menggerakkan semangat beragama dan semangat untuk bergerak maju, mengejar ketertinggalan umat Islam atas perkembangan zaman. Tidak sedikit tokoh-tokoh yang mampu berkiprah di tingkat nasional saat itu berasal dari Muhammadiyah. Tokoh legenda lain adalah Jenderal Sudirman. Penempaan beliau akan ideologi yang dikembangkan Muhammadiyah menjadikan beliau seorang jenderal
pilih tanding tiada duanya pada masa itu. Dengan bekal keimanan dan pasukan dengan persenjataan yang minim, mampu membuat pertempuran besar yang merugikan lawannya. Yang saat itu adalah para pemenang Perang Dunia Kedua, yaitu Inggris. Juga Belanda yang merupakan sekutu Perang Dunia Kedua. Walaupun beliau dalam keadaan sakit parah akibat TBC, ideologi yang luwes itu pun berlanjut saat masa pembangunan Indonesia, yaitu di Orde Baru, di mana Muhammadiyah di masa Bapak A.L. Fakhruddin mampu melakukan penyelamat umat Islam dari jebakan-jebakan politik praktis. Bahkan Kiai A.R. Fakhruddin menjadi penasehat atau orang tua yang selalu dimintai nasihat dan pertimbangan dalam masa-masa Orde Baru, di mana reformasi pun Muhammadiyah mampu melewati tarikan-tarikan politik sehingga Muhammadiyah disegani oleh para penguasa dan para politikus. Muhammadiyah mempunyai kemampuan survival dan tetap istiqomah dalam menjalankan misi ideologinya dan tetap eksis hingga saat ini. Hal ini dikarenakan prinsip ideologi Muhammadiyah yang sederhana, yaitu selalu berusaha bertindak sesuai Al-Quran dan sesuai As-Sunnah secara luas, tidak mengambil salah satu pola mazhab, tapi melakukan perbandingan antara mazhab untuk diambil yang kuat atau tajih dan sesuai dengan zamannya dalam menjalani perjalanan dari masa ke masa. Sekian tentang penjelasan saya tentang Muhammadiyah yang saya ketahui. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.